Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa jabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di sini saya buat video ini untuk memenuhi mata kuliah filsafat umum, yang mana saya dari kelompok 2, materinya ruang lingkup filsafat. Baiklah, sini saya akan menjelaskannya. Apa sih ruang lingkup filsafat itu? Ruang filsafat yaitu terutama diarahkan kepada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi ekstensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa sih ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu? Kita jelaskan. Jadi ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dan semua bentuknya. Setelah menjelajahi segala bidang utama dalam ilmu filsafat seperti filsafat manusia, alam, dunia, pengetahuan, kehutanan, moral, dan sosial, kemudian disusunlah uraian ontologi, maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dan bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Berdasarkan objek yang ditelaah dalam ilmu pengetahuan ada dua macam. Yang pertama itu objek material, atau disebut objektum material, material objek. Ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua objek formal, atau disebut objektum formal, formal objek. Ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Lanjut. Yang kedua, epistemologi. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana suatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi perkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi adalah proses yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan, logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu pengetahuannya dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir secara rasional, ataupun sebaliknya berpikir secara empirik saja, karena keduanya mempunyai keterbatasan dan mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan dan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang paling melengkapi. Ada 3 ukuran kebenaran yang tampil dalam gelanggang diskusi mengenai teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Selanjutnya aksiologi. Sampailah pembahasan kepada sebuah pertanyaan, apa kegunaan ilmu itu bagi kita? Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas berbagai termasuk penyakit kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang duka. Namun apakah hal itu selalu demikian? Ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti mempelajari atom, kita bisa memanfaatkan wujud tersebut sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi di pihak lain, hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan malapetaka. Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmu
ilmiah dengan moral etika, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaitan moral. Demikian pula aksiologi, pengembangan seni dan kaidah moral, sehingga ketika seni tari dangdut Indonesia misalnya memperlihatkan goyangannya di atas panggung yang ditonton halayak ramai, sejumlah ulama dan seniman menjadi berang atau marah. Dalam pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan nuklir dapat menimbulkan bencana perang, penemuan detektor dapat mengembangkan alat pengintai kenyamanan orang lain, menemukan cara-cara licik ilmuwan politik dapat menimbulkan bencana bagi suatu bangsa, dan penemuan bayi tabung dapat menimbulkan bencana bagi terancamnya peradaban perkawinan. Selanjutnya berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, maka ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ilmu bebas nilai. Apa sih ilmu bebas nilai itu? Berbicara tentang ilmu yang akan membicarakan pula tentang etika, karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit. Jawabannya bukan sekedar ya atau tidak. Sebenarnya sejak saat pertumbuhan ilmu sudah berkaitan dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Copernicus mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan mengajukan teorinya tentang menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya, seperti yang diajarkan oleh agama, maka timbullah reaksi antara ilmu dan moral yang bersumber pada ajaran agama yang berkonotasi metafisik. Secara metafisik, ilmu ingin mempelajari alam, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan pada pernyataan-pernyataan nilai berasal dari agama, sehingga timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik yang berkumulasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633 Masehi. Yang kedua ada teori tentang nilai. Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Segala sesuatu kita beri nilai pemandangan yang indah, akhlak anak terhadap orang tua dengan sopan santun, suasana lingkungan dengan menyenangkan, dan kondisi badan dengan nilai sehat. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan fakta. Fakta terbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca indera, sedangkan nilai hanya dapat dihayati. Walaupun para filosof berbeda pendapat tentang definisi nilai, namun pada umumnya menganggap bahwa nilai adalah pertimbangan tentang penghargaan. Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan antara keduanya karena saling mengaruhi. Sifat-sifat benda yang dapat diamati juga termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah, maka penilaian kita berubah. Inilah berarti pertimbangan nilai dipengaruhi oleh fakta. Jadi sekian penjelasan dari saya Febri Al-Akmal. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.